الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita diperkenankan kembali untuk bisa melaksanakan kegiatan yang insyaallah pada malam hari ini kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tempat yang sangat dimuliakan Allah, yaitu di Masjid Dzikrullah. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang kita lakukan dan kita laksanakan di Kamis pertama dan Kamis ketiga kajian tafsir kita ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi syafaat. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan kembali kajian tafsir kita, yaitu pada ayat 264 ya. Pada ayat 264 surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengkaji ayat 262 dan 262 dan 263. Di dalam tafsirnya kita telah menjelaskan terkait dengan masalah infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga agar sedekahnya, apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah diberikan kepada orang lain, dan apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak disebut-sebut ya. Tidak disebut-sebut dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika mengeluarkan sedekah, ketika mengeluarkan infak, ketika mengeluarkan harta kita untuk kepentingan di jalan Allah, hendaknya sudah kita tidak usah nyebut-nyebut lagi ya. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Nah, bagaimana supaya ikhlas? Ya, kita melupakan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Jadi gak usah diingat-ingat ya. Karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Karena harta yang kita sedekahkan, yang kita berikan, ketika kita tidak pernah menyebut-nyebutnya, ketika kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan si penerimanya, Allah berikan ajrun, Allah berikan pahala, dan tidak sia-sia apa yang kita berikan. Tapi kalau sudah berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya, ya, kalau bahasa kita apa? Ngeremeng ya. Ngeremeng. Biyen masjid iki tak bandani, ya. Kemudian dia berbicara kepada orang lain, nyebut-nyebut. Dulu itu yang masang kubah itu saya itu. Itu harganya sekian. Nah, disebut-sebut semua. Biyen sing ngecat masjid iku aku. Nah, biyen sing nukokno AC ben masjidnya adem, iku aku kabeh, gak ono sing liyane. Nah, disebut-sebut ya. Bahkan mengungkit-ngungkit. Nah, maka biar aman, lupakan. Seakan-akan kita tidak pernah memberi apapun. Nah, itu aman, ya. Aman. Jangan sampai kita menyebut-nyebut, ya. Biyen niku Mas iku biyen sukses soalnya tak ewangi, pernah tak bantu. Ya. Biyen sepeda motor sing nukokno aku lho. Disebut-sebut semua, ya. Biyen Pak iku iso ngono iku gara-gara biyen tak bantu, ya. Biyen mangan beras ae gak iso, saiki berase menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya. Maka ayat yang kita kaji pada malam hari ini, Allah memperjelas lagi kenapa tidak boleh. Ya. Jadi ayat yang kita kaji pada malam hari ini, kenapa kita tidak boleh menyebut-nyebut sedekah yang sudah kita keluarkan kepada orang lain. Nah, ini Allah perjelas kembali. Maka kita masuk pada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Allahumma arhamna bil Quran. Mungkin ayatnya agak sedikit panjang ya. Jadi mungkin nanti kalau waktunya bisa kita selesaikan ya. Dalam ayat ini tadi sudah kita sampaikan bahwa ayat ini menjelaskan dan ayat ini dimulai dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu.
Seruannya adalah wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kalau di sini para dosen, wahai bapak-bapak dosen. Nah, merasa dipanggil, okay? Kalau nggak ada dosen, ada mungkin para dokter, wahai bapak-bapak dokter, wahai para dokter. Nah, dokternya semuanya akan siap. Nah, kalau nggak ada dosen, kalau nggak ada dokter, ya, wahai bapak ibu jamaah masjid Dzikrullah. Nah, berarti yang ada di Dzikrullah ini semuanya mendengarkan apa yang akan disampaikan. Allah menyeru, memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang-orang yang beriman yang diseru, dan orang-orang yang beriman ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Maka kalau hari ini kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memanggil, ayat ini menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Hai orang-orang yang beriman, maka kita harus perhatikan betul ini, karena ini khusus orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman, orang-orang kafir diseru enggak oleh Allah? Tidak. Orang-orang kafir tidak menjadi bagian. Maka hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji ayat ini, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian menghilangkan shadaqatikum, sedekah yang sudah kalian keluarkan. Coba dilihat lagi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la tubtilu. Ya. Tapi kita mengartikan, ya, menghilangkan, jangan menghilangkan. Tetapi di sini la tubtilu itu kalau diterjemahkan menurut bahasa ini, jangan kamu membatalkan. Ya. Kalau batal berarti apa maknanya? Tidak sah. Ya. Kalau sholat, ya, kita sudah melaksanakan sholat ini, ya. Misalnya sholat isya, tadi sholat isya, sebelum salam ternyata, ya, nggak terasa mengeluarkan angin. Psst, ya. Sholatnya sah apa batal? Meskipun mau salam, waduh rek, arep salam rek, ya, mau salam kok, wah, ya, ternyata keluar angin, ya, angin maut, ya. Kita pada saat melaksanakan sholat, meskipun 4 rakaat, ya, akan, ya, sebelum salam kemudian keluar angin, itu sudah tidak sah, sudah batal. Semua apa yang kita lakukan dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, yang sebelum salam tadi, kira-kira dapat pahala apa tidak? Dapat pahala sholat apa enggak? Dihitung sholat apa enggak? Dihitung ibadah apa tidak? Tidak, batal. Batal itu. Ya. Maka kalau di dalam Islam, ya, di dalam fikihnya, kalau kita batal sholat, maka wajib apa? Baleni, mengulang, ya. Karena nggak sah. Sholat yang kita lakukan tadi nggak sah. Lah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu menghilangkan, ya. Jangan kamu batalkan apa yang sudah diberikan tadi, apa yang sudah kita sedekahkan, jangan disebut-sebut lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. La tubtilu, jangan kamu menghilangkan shadaqatikum. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul mengingatkan orang beriman, ya, terkait dengan
apa yang kita kerjakan. Karena di dalam ayat ini juga disebutkan shadaqatikum. Ya, dalam ayat ini tidak menggunakan kata-kata apa? Infak. Tapi menggunakan shadaqatikum. Shadaqatikum itu ya dari kata-kata siddiq, ya, sidqun. Makna apa artinya? Jujur, ya. Sidqun, ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menguji kejujuran kita. Karena sedekah itu adalah apa yang kita keluarkan dari sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Kita sedekahkan, kita berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini ya, ayat ini adalah ayat yang terkait dengan asbabun nuzulnya. Ketika turun ayat ini dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor ya pada saat itu, ketika panen kurma, ada beberapa yang memberikan kurma ini, yang mensedekahkan itu ketika panen dipilih, ya, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang kualitas satu, ya. Itu dipilih, dipisahkan dengan yang biasa-biasa, bahkan yang jelek-jelek. Nah ini ya, jadi kurmanya ini dipilih. Nah kemudian yang disedekahkan untuk diberikan kepada orang-orang miskin atau biasanya dibawa ke masjid, ya, dibawa ke masjid, kemudian digantungkan di masjid. Ya, pada saat itu kalau ada ahlu sufa itu orang-orang miskin pada zaman Nabi yang tinggalnya di sekitar masjid, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, nganggur. Ya. Kalau lapar itu ke masjid, korban yang ditaruh di situ, ya, diambil dimakan. Nah, apa yang diletakkan di sana, apa yang diberikan pada saat itu, ini bagian korma-korma yang kurang bagus, ya, korma-korma yang jelek yang ditaruh di sana. Jadi yang bagus-bagus nggak dikasihkan, nggak disedekahkan. Nah, maka ayat ini turun, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian menghilangkan sedekah kalian itu bil manni wal adha. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya, ya. Dengan mengungkit-ngungkitnya, dengan apa? Kalau sekarang bahasanya apa? Ngundat-ngundat, ya. Kalau bahasa kerennya flexing, ya. Tahu flexing? Tahu flexing? Flexing itu pamer. Pamer. Ini flexing, ya, bahasa kerennya, bahasa viralnya hari ini. Orang-orang kaya itu, orang-orang yang punya harta itu flexing, ya, punya rumah, ya. Dia sebutkan, saya buat rumah ini menghabiskan sekian triliun, ya. Beli mobilnya dipamer-pamerkan. Tahu nggak kamu mobil ini? Berapa harganya? Ya. Spionnya saja harganya itu 300 juta spionnya tok, ya. Apalagi kalau dihitung, ini triliunan harga mobil ini. Flexing, ya. Terus travelingnya bukan ke Makkah Madinah, ke Amerika, ke Eropa. Nah, itu flexing, nanti selfie. Nah, tahu nggak guys, aku lagi di mana ini? Ya, itu namanya flexing. Ya. Kalau kamu ke sini harus menyiapkan sekian. Nah, pamer, ya. Nah, ini satu kebiasaan, ya, yang terjadi hari ini. Biasanya apa? Kepengin viral,
ya, kepingin viral. Nah, kalau tukang ST itu, penjual ST itu alhamdulillah rezeki ya, beliau tidak flexing. Tapi orang yang ngasih duit itu yang di flexing, yang dilihat-lihatkan. Ya, berapa dapat 100 juta, dapat 50 juta, dapatnya. Jadi alhamdulillah berkah penjual ST. Ya, kalau yang mau pengen dapat rezeki banyak, jual ST saja. Ya. Tapi resikonya apa? Ya, resikonya ya kalau seperti itu memang itu rezeki ya, rezeki dari beliau, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, penjual ST. Kita kembali ke sedekah ya. Sedaqatikum wala tubtilu sedaqatikum bil manni, jangan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut apa yang telah kalian keluarkan, apa yang telah kalian sedekahkan ya. Sedekah ini adalah bukti daripada kejujuran kita untuk mengeluarkan harta kita betul-betul karena Allah. Tapi kalau diungkit-ungkit, apalagi bil manni wal adza. Adza ini disebutkan la yaf'aluna ma'aman ahsanu ilaihi makruhan yuhbituna bihi ma salafa minal ihsan thumma wa'adahumullahu ta'ala al-jaza al-jazil ala dzalika. Jadi mereka tidak mengerjakan sesuatu ya, apa yang dia keluarkan harta itu dia tidak mengeluarkannya betul-betul ikhlas karena Allah, tidak. Tapi adza itu adalah dia melakukannya untuk kepentingannya, sehingga apa? Dia selain mengungkit-ungkit, dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang yang diberi tadi ya. Coba biyen kata bantu ya, pasti saiki dadi wong kere. Nah, ini kira-kira orang yang dibantu pada saat itu, pada hari ini mendengar omongan seperti itu sakit hati enggak? Sakit hati. Maka sedekahnya apa? Batal, enggak sah. Hilang semuanya. Sia-sia. Padahal sebetulnya ya, kalau kemarin kita sudah mengkaji bahwa sedekahnya itu sebetulnya diberikan oleh Allah balasan berlipat-lipat ya. Berapa kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah yang dikeluarkan karena Allah? 700 kali lipat. Tapi karena diungkit-ungkit, apalagi dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang tersebut, batal. Tidak dilipat gandakan, tidak diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak, tetapi hilang semuanya. Bahkan bisa jadi itu menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab datangnya azab. Karena apa? Karena dia tidak ikhlas, menjadi ujian bagi dirinya. Menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki banyak harta, tetapi dia gunakan hartanya itu untuk kesombongan ya. Orang yang sudah menyebut-nyebut hartanya kepada orang lain ya, kemudian dia mengingat-ingat, itu satu kesombongan. Maka kalau kita ingin ikhlas di dalam sedekah itu, yang pertama ya sudah, kita lupakan. Yang kedua, ingat bahwa harta yang kita miliki ini bukan harta kita, tetapi titipan dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan di dalam surat Al-Anfal disebutkan bahwa harta kita dan anak-anak ini akan bisa menjadi fitnah. Maka titipan, kalau titipan ya, ketika yang menitipkan itu mengambil barang titipannya, kira-kira kita kasihkan atau kita tahan? Pasti kita kasihkan. Maka harta ini supaya kita itu tidak eman, tidak menyebut-nyebut harta kita ini,
sudah kita niatkan. Ini adalah titipan Allah. Ya. Ini adalah titipan Allah, kemudian saya kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Mobilnya bagus, tapi ternyata rental. Ya. Bawa motor bagus, wah, motornya gonta-ganti. Iki seminggu ganti-ganti ping telu sih. Ternyata apa? Rental. Ternyata bukan motornya, titipan. Nah. Jadi kalau kita lebih tenang, kita merasa bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah titipan dari Allah, sehingga kita memberi kepada kita infakkan, kita sedekahkan, itu sudah kita tenang hatinya. Oleh karena itu di dalam ayat ini jangan sekali-kali orang beriman, orang yang memiliki iman di dalam hatinya mensedekahkan, mengeluarkan hartanya dengan menyebut-nyebut dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang yang menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kita mengeluarkan sedekah, kalau kita mengeluarkan harta, memberikan harta kita, kemudian kita ungkit-ungkit, kita sebut dan kita keluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi mereka yang menerimanya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, yaitu mereka yang mengeluarkan harta dan mengungkitnya, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, itu seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, yaitu dia telah melakukan perbuatan riya. Apa riya itu? Ya, kalau bahasa kerennya flexing. Kalau bahasa agamanya, bahasa Islamnya, bahasa kita apa? Riya. Riya itu apa? Pamer. Memamerkan sesuatu agar dipuji oleh orang. Ya, kilo aku wong sugih dhewe sak Kupang Krajan. Gak ono sing paling sugih kecuali aku. Tonton niku apa sing gak tak bangun nang kene iki? Kabeh tak bangun. Ya, bantuanku kabeh iku. Masya Allah ya. Dia mengatakan seperti itu supaya ini ya. Kon nggak percaya ta? Tonton niku nang nggone media sosial iku, viral iku. Ya, diviralkan itu bangga. Dia membantu ini, membantu itu, membantu. Dan di dalam hatinya memang supaya disebut-sebut orang namanya. Masya Allah ya. Sampai ditulis ini bantuan 10 juta dari bapak ini ya. Orang yang memamerkan amalnya, orang yang riya di dalam melakukan perbuatan ya, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Siapa? Orang kafir. Ayat ini nanti diakhiri dengan apa? Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, orang yang kafir tapi nampak dia orang yang sangat alim, jenggotnya panjang, mungkin udeng-udengnya sak ban Vespa ya, pakai jubah ya. Tetapi dia kafir. Siapa dia? Siapa? Orang kafir, tetapi nampaknya dia adalah orang yang sangat alim ya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai itu, dia menjadi seorang mujahid, dia menjadi seorang alim, dia menjadi seorang dermawan, tapi kafir. Pada hari kiamat dia pertama kali diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Siapa dia? Orang munafik. Orang munafik itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dulu pada
saat kita mengkaji ayat-ayat awal-awal surat Al-Baqarah, ini mungkin sudah nggak ingat ya. Dia sudah berapa tahun? Mungkin ada 3-4 tahun ya. Kita membahas ada 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ilal akhir. Yang kedua, orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu diberi peringatan, diajak, enggak diajak, sama saja, dia tetap menolak. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Tentang orang-orang munafik ini Allah jelaskan lebih banyak. Karena orang-orang munafik ini adalah orang yang berbahaya. Orang-orang kafir tetapi dia tidak menampakkan kekafirannya. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan kalau orang kafir yudhirunal kufra, dia menampakkan kekafirannya, yang enggak sholat, yang enggak puasa, yang enggak zakat, memang kafir. Bahkan ada orang kafir itu yang dia memusuhi Islam. Tapi kalau orang munafik, Ibnu Katsir mengatakan yusirrunal kufra. Dia menyembunyikan apa? Kekafirannya. Dia nampaknya orang muslim, dia nampaknya orang yang taat, tapi di dalam hatinya dia ingin Islam ini hancur. Dia tidak senang dengan para ulama, dia tidak senang dengan orang yang rajin untuk melakukan taklim. Ya, ada orang rajin taklim, ya, majelis ilmu, berangkat dari rumah ke sini sudah nggak suka, ya, mukanya masam, ya. Bahkan dirasani, tonton nandi arep nandi arek iku. Nah. Begitu nang masjid, loh, tenan, ya. Loh, nang masjid kok loh. Ya. Tapi kalau dia ke diskotik, ke warung kopi sampai 24 jam full, nggak ngapa-ngapain di situ, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang ke masjid, hatinya itu kayak nggak suka. Orang mau belajar, orang mau ngaji, orang mau sholat, orang mau berjamaah di masjid, sudah hatinya itu merasa dongkol, ya. Nggak tenang Pak hidupnya. Melihat orang muslim itu dia melaksanakan kegiatan, melaksanakan syariat Islam itu nggak senang. Karena apa? Karena dia itu kafir. La yu'minuna billahi wa la yaumil akhir. Sebetulnya dia itu tidak beriman kepada Allah. Sebetulnya dia tidak senang. Nah, inilah orang-orang munafik. Jadi berbahaya. Oleh karena itu, kalau hari ini kita mengeluarkan harta yang kita miliki, kemudian kita menyebut-nyebutnya, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, ini sama dengan orang munafik. Hati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat apa? La tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu menghilangkan. Ya, tetapi dengan kalimat tubtil itu batal, ya. Maka kalau sudah kalian melakukan hal-hal yang seperti itu, memamerkan, riya, ya, flexing, kemudian menyebut-nyebutnya, apa yang terjadi? Apa yang kita berikan tadi tidak ada gunanya sama sekali, sia-sia, batal semuanya, tidak mendapatkan pahala. Kemudian terkait dengan orang-orang munafik yang mana Allah sebutkan di dalam ayat ini, karena mereka melakukan amal itu, apa yang mereka lakukan adalah ingin dipuji oleh orang lain, dipuji oleh manusia. Kita coba, ya, kembali kepada surat Al-Baqarah ayat-ayat awal-awal, ya, tentang orang munafik ini.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengatakan apa? Wa minan nasi may yaqulu, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tetapi mereka sebetulnya tidak beriman ya. Kalau bahasa kita ini apa? Akon-akon Pak ya. Akon-akon menjadi muslim. Ya. Pura-pura peduli terhadap orang Islam, pura-pura peduli supaya apa? Dianggap baik. Dianggap dia paling muslim. Dianggap paling, tetapi pada dasarnya dia itu wa ma hum bimu'minin. Dia bukan orang beriman, dia orang kafir yang menyusup di barisan orang-orang beriman supaya tidak terlihat kalau dia kafir, yang pada hakikatnya dia itu memusuhi orang-orang beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, ketika mereka itu diajak untuk melaksanakan syariat Allah, diajak untuk beriman, diajak untuk betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anu'minu kama amanas sufaha. Apa kata orang-orang munafik? Loh. Masa saya disuruh kayak mereka itu? Kayak orang-orang bodoh itu, ya. Kan begitu orang-orang munafik itu. Sekarang saya punya pertanyaan untuk panjenengan. Siapa tokoh orang munafik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini terkenal, ya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah tokoh munafik. Ya, pada saat sebelum khotib Jumat berdiri, ya, sebelum Jumat dilaksanakan, dia setiap Jumat itu berdiri. Ya ma'syarul muslimin, ayyuhal muslimun, hadzal rasul ati'uhu. Wahai kaum muslimin, ketahuilah ini adalah rasul kita. Ini adalah Rasulullah. Taatlah kepadanya, jangan bermaksiat. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu setiap Jumat berdiri di depan umat Islam ini untuk meyakinkan bahwa dirinya itu dekat dengan Rasulullah. Di luar itu dia bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, bagaimana caranya untuk menghancurkan umat Islam di Madinah? Dia juga bekerja sama dengan orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Untuk apa? Untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Dia juga bekerja sama dengan kabilah-kabilah Arab. Untuk apa? Untuk menghasut supaya Islam tidak berkembang di Madinah. Ya. Karena apa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulu ada suku Aus dan suku Khazraj di Madinah sebelum datangnya Islam. Ya, ada dua suku ini yang menguasai Madinah pada saat itu, sering bertempur. Kemudian mereka berdamai, sepakatlah mereka memilih satu tokoh Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Pemilihan umum sudah selesai, terpilih pemimpinnya, datang Rasulullah. Datang Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian orang-orang Ansor memilih, ya, kemudian mereka kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan pemimpin Madinah untuk mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj ini. Gak jadi, mau jadi presiden, ya, kemudian apa? Gak jadi. Kira-kira, ya, orang seperti ini bagaimana? Orang yang tadi
ya sudah mencalonkan diri, sudah dipilih dan kemudian sudah mau menjabat sebagai pimpinan tertinggi sebuah wilayah, sebuah negeri, kemudian nggak jadi, ya. Datang orang nggak dikenal, ya, orang yang nggak, ya, familiar, orang yang nggak tahu-tahu, ya, mengambil alih kepemimpinan. Maka kita bisa melihat bagaimana rasa sakit hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Orang munafik itu tidak akan rela terhadap orang-orang Islam, kaum muslimin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat dan karakter orang munafik itu pada, ya, di dalam Al-Qur'an pada satu surat. Namanya surat apa? Surat apa? Tentang munafik ini? Surat Al-Munafiqun. Ada suratnya tersendiri, Al-Munafiqun. Karena apa? Di dalam, ya, membahas atau mengkaji orang-orang munafik ini, orang-orang munafik ini terselubung, ya. Di antara kita yang hadir ini kita nggak tahu siapa di antara kita ada orang-orang yang munafik, yang memusuhi kita sebetulnya, tetapi berada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, untuk memata-matai, untuk, ya, menghalang-halangi, untuk supaya, ya, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan kaum muslimin. Pokoknya mereka berusaha untuk menghalang-halangi orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang munafik. Bahkan di dalam surat At-Taubah itu disebutkan, surat At-Taubah itu adalah surat Al-Fatihah, ya. Kalau kita mengkaji surat At-Taubah itu disebut juga Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah? Mengungkap tabir orang-orang munafik. Kalau kita nanti masuk, ya, tafsirnya surat At-Taubah itu isinya apa? Isinya perang terus, Pak, ya. Makanya orang-orang yang tidak senang itu, apa ini Al-Quran kok isinya perang-perang ini, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengungkap sifat orang munafik itu sebetulnya, ya, kalau kita mengkaji surat Al-Baqarah saja sudah cukup. Mereka ketika diajak untuk beriman, mereka mengatakan, ya, kenapa saya harus seperti orang-orang bodoh-bodoh itu, ya. Orang-orang bodoh itu siapa? Ya, orang-orang Islam itu dikatakan bodoh oleh mereka. Anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bahkan kata Allah, mereka itu sebetulnya adalah orang yang sufaha. Ya, sufaha itu adalah orang yang bodoh. Sebetulnya mereka itu yang bodoh. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bersama orang-orang beriman, ya, mereka apa? Qalu amanna. Ya, kula kali panjenengan Pak, kula kali panjenengan Bu, tenang mawon. Saya berada pada posisi jenengan. Saya akan membela sampean. Saya akan membela, ya, pokoknya membela wong cilik, ya. Membela orang Islam. Saya berada di tengah-tengah panjenengan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini orang munafik, ya. Sebetulnya dia kafir. Kalau dia tidak bersama kita, mereka kembali kemana? Ila syayatinihim, ya. Allah menyebutkan kemana? Ke setan-setannya itu. Siapa setan-setannya itu? Teman-temannya itu. Teman-teman orang munafik itu disebutkan oleh Allah ila syayatinihim. Ya, bukan manusia, tapi apa? Setan-setan itu. Kenapa? Karena memusuhi Islam. Innama nahnu mustahzi'un. Kalau sudah bersama setan-setannya itu, ya kita itu bersama kalian, ya, mengolok-ngolok mereka orang-orang beriman, ya, menghalang-halangi mereka untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang munafik ini
adalah orang-orang yang suka flexing, orang-orang yang tidak tulus di dalam membantu. Ternyata mereka ada apa? Ada maksud dan tujuan tertentu. Kenapa dia membantu si fulan, kenapa dia membantu ini, kenapa dia membantu ini, bahkan membantu masjid saja. Ya, orang munafik itu tidak ikhlas. Ya, mereka ada sesuatu yang dicari, mereka memiliki tujuan. Jadi mereka itu pamrih, ada sesuatu yang dicari selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah dan mereka mengungkit-ungkitnya kembali kemudian mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang yang menerimanya, mereka orang-orang yang ria'an nas, mereka adalah orang-orang yang pamer, riya, dan mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini adalah orang-orang munafik, sehingga batal apa yang dilakukannya, amalnya yang dilakukan kalau tidak mencari ridho Allah, tidak ikhlas karena Allah, maka batal amalnya. Kemudian Allah mengumpamakan, famathaluhu kamathali sofwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang sudah berinfak kemudian mengungkit-ungkit lagi, itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti batu licin, ya. Ada batu tapi licin, ya. Alaihi turabun, di atasnya ada tanah. Ada batu yang licin, di atasnya ada tanah, alaihi turabun fa asabahu wabilun. Kemudian turun hujan deras. Apa yang terjadi? Tanahnya itu masih ada atau hilang? Ya. Yang kelihatan apa? Tinggal batunya. Begitulah perumpamaan orang yang berinfak yang tidak ikhlas, yang disebut-sebut terus. Seperti itu, hilang, tidak berbekas. Kenapa? Ya namanya batu licin, batunya ini licin, bukan batu yang ada tempat untuk, ya, ada tanahnya di atasnya, kemudian turun hujan lebat, ya, hilang semuanya, tidak berbekas sama sekali. Fatarakahu solda, ya, hilang sudah, tidak berbekas. Begitulah orang yang sedekahnya itu ya tidak ikhlas, orang yang sedekahnya itu ada tujuan tertentu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memiliki kuasa atas apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Orang yang bersedekah dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, mereka tidak mampu, tidak berkuasa. Apakah dia itu akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau tidak? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Oleh karena itu, ketika kita bersedekah, berinfak, berapapun yang kita keluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan, berlipat-lipat, ya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin, ya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sana, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Jadi benih, kemudian satu benih tumbuh 100 cabang, kemudian tumbuh, ya, berapa ranting itu, ya, 100, berarti 700 kali lipat. Ketika kita ikhlas, ketika betul-betul kita itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan, bahkan diganti dengan yang lebih banyak, ya. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin, para ulama memberikan pemahaman tentang tafsir, ya, ayat tersebut. Allah akan mengganti langsung di dunia. Ayat ini terkait dengan Allah lipat gandakan, ganti sedekah kita itu di dunia, ya, 700 kali lipat. Waduh Ustaz, saya ini sudah infak berkali-kali infak, ya gak ada gantinya Ustaz. Gimana ini Ustaz?
sudah saya keluarkan semuanya tapi ndak ada gantinya. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Artinya kalau kita merasakan wong sudah banyak infak yang saya keluarkan kok nggak ada gantinya ya, belum diganti oleh Allah, ya gak soge-soge, maka bisa jadi apa yang kita keluarkan itu belum betul-betul ikhlas, belum betul-betul kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, masih mengharapkan sesuatu. Ya. Engko ya ngekei sakmene oleh sakmene ya. Nanti kalau ya koyok bowo ya. Koyok bowo diamplopi. Ini dari ini. Nanti dilihat, oh mek 100.000. Ya wis penting aku tak 50.000 ae. Ya. Paling enggak balik maksimal 100.000. Nah, jadi nek bowo itu kita ngisi 100 ya, mudah-mudahan nanti kembalinya 100 ya. Iya nek balik kan gitu ya. Jadi kalau kita nanti seperti itu angen-angen, lho iki mbiyen tak kei 100 kok ya gak balik rek. Ini hati-hati, kenapa? Ya karena begitulah, kita belum ikhlas. Belum betul-betul memberi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tidak melipat gandakan. Karena Allah melipat gandakan, ya, apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian itu yang ikhlas, ya. Sehingga gantinya berapa? 700 kali lipat. Kalau kita ngasih 100.000 dikali 700 berapa Pak? 7 juta. Kalau kita ngasih ya Masjid Dzikrullah, wah 7 juta tak kena Masjid Dzikrullah. Ya. Kira-kira sampean ikhlas apa mboten? Kakean Pak 700 7 juta ya. Nah, kalau ikhlas diganti lagi 7 juta dikali 700. Ya. Sudah berapa itu Pak? Masya Allah, berlipat-lipat. Jadi inilah ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah motivasi. Motivasi diberi ganjaran. Hari ini kita apa? Dikasih peringatan at-targhib wa tarhib, ya. Ada motivasi, ada ancaman, ada peringatan, ya. Sama hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah untuk memberikan motivasi, ya, untuk memberikan ya kita melaksanakan perintah Allah itu agar mendapat pahala, ya, surga. Ada juga kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Hati-hati, ya. Kalau kamu begini, ya, kalau kamu begitu nanti ada ancamannya seperti ini. Oleh karena itu hari ini kita ini masuk pada at-tarhib, ya. Sebuah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita loss, ya. Kita ngasih untuk apa? Mendapatkan pahala berlipat-lipat. Tapi hari ini kita hati-hati. Jangan sampai niatnya salah, ya. Jangan sampai niatnya salah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir, ya. Maka di dalam ayat ini tadi disebutkan ada orang-orang munafik yang mereka itu memang ya memberinya atau bersedekah itu hanya untuk mencari balasan manusia agar dipuji. Mereka ya sukanya itu tadi, ya, kalau bahasa viral hari ini itu apa? Bahasa-bahasa artis, bahasa-bahasa orang kaya itu apa? Flexing, ya, suka pamer. Nah kalau kita, apa yang kita pamerkan? Enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa, ya. Ya, kalau enggak ada yang dipamerkan cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah, ya. Seperti kemarin, kajian kemarin saya sampaikan, ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, ya. Masih ingat ya Pak, ya, ceritanya, ya. Jadi cucunya atau cicitnya
Ali radhiyallahu an, ya, termasuk ya cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah anak dari Husain bin Ali. Ya. Ketika meninggal dunia pada saat dimandikan, ya, orang-orang melihat bekas hitam di pundaknya. Apa ini? Ya. Ketika mereka bertanya dengan istrinya, ya, Bu, apa ini, Bu? Wah, saya juga nggak tahu. Selama ini yang saya tahu suami saya itu kalau jam 3 malam itu beliau bangun, kemudian ya beliau membuat bungkusan-bungkusan gitu ya. Atau kalau bahasa kita bungkusi sembako ya. Ada telur, ada minyak, ada beras gitu ya. Bungkus banyak ya, sampai 100 lebih ya. Itu dilakukan selama 20 tahun lebih. Dan itu tidak diketahui, bahkan istrinya nggak tahu itu apa itu. Ya. Nah, ketika beliau meninggal dunia itu ada bekas hitam, kemudian beliau mengatakan mungkin, ya, ternyata ada satu muridnya Ali Zainal Abidin ini memang selama itu beliau tahu, tapi dia tidak boleh membicarakan dan memberitahu siapapun. Ternyata beliau setiap malam beliau membungkusi 100 paket sembako, kemudian diantarkan sendiri sampai subuh, diletakkan di depan apa? Pintu orang-orang miskin yang ada di Madinah. Setiap hari ya, menjadi relawan ya. Tetapi amalan ini tidak ada yang tahu kecuali hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baru terasa 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Kok ono paketan mana rek? Kok gak ada paketan lagi? Biasanya kalau pagi itu ya buka pintu, alhamdulillah paket sembako, isok masak ya, bisa buat ya, buat makanan, buat untuk keluarganya, alhamdulillah ya. Sudah seminggu nggak ada sembako, nggak ada yang datang. Nah, ternyata rame. Ternyata selama ini yang memberikan sembako itu kepada fakir miskin adalah Ali Zainal Abidin. Ya, beliau seorang alim, ya, seorang ulama, tetapi masih melakukan hal seperti itu. Ketika waktu itu diketahui oleh muridnya, beliau ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Ya, kemudian dia mengatakan dengan sebuah hadis bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan makanan kepada fakir miskin di malam hari, maka dia terbebas dari api neraka. Masya Allah, ya. Nah, ini hanya orang-orang yang bisa melakukan seperti ini, hanya orang-orang yang ikhlas, ya. Aku iki wis nyambut gawe koyo ngene, gak diregani, gak diajeni, gak ono sing nyebut-nyebut jenengku. Ya. Padahal iku aku kabeh sing nglakoni. Nah, ini penyakit, ya. Penyakit. Mesti begitu, ya. Ya. Ono sembelihan korban iki kok gak ono sing teko sih, ya. Kabeh aku, nyiapno tali aku kabeh iki sing nyiapno iki mau. Ya, sing liyane nandi kabeh gak ngerti. Nah, disebut-sebut. Ya, iku sing nyiapno aku, sing nukokno aku kabeh. Ya. Ini memang sebuah penyakit. Sehingga apa? Tidak bisa menjadikan amalnya itu utuh, ya. Seperti tadi, seperti batu licin di atasnya tanah, kemudian ada hujan lebat, hilang. Maka harus dipertahankan, ya, harus dipertahankan. Kemudian juga satu kisah kemarin juga saya sampaikan, ya, mungkin saya ulangi supaya untuk introspeksi kita, ya. Zubaidah, istri daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau dermawan sekali, ya. Bahkan pembantunya itu 100 pembantunya itu hafid Quran semuanya. Kalau ke waktu haji banyak, ya, pembantu-pembantunya itu dihajikan.
fakir miskin banyak disantuni. Bahkan yang terkenal itu sumur untuk air minum jamaah haji ya di daerah Arafah itu namanya Bi'ru Zubaidah. Nah itu mungkin ya nanti jamaah haji atau umroh itu masih ada itu sampai hari ini. Itu terkenal ya. Begitu dia meninggal dunia, kemudian beberapa hari kemudian ya saudaranya itu bermimpi ketemu dengan Zubaidah ini. Kemudian ditanya, apa yang engkau dapatkan dari Allah ya Zubaidah? Apa yang dikatakan? Apa yang saya lakukan itu karena dilihat oleh manusia, karena saya kerjakan ya kadang-kadang untuk ya tidak terjaga keikhlasannya. Ya, itu semuanya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Justru Allah mengangkat derajat saya karena apa? Karena sholat malam saya yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan suami saya. Ya. Artinya apa? Amalan yang bisa mengangkat derajat seorang itu adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diremehkan. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, beliau masuk surga ya karena di dalam hadis disebutkan Bilal ini ya masuk surga karena apa? Karena dia punya amalan yang utama. Amalan yang mungkin biasa-biasa saja tapi kontinu dilakukan. Apa amalan Bilal sehingga Bilal dimasukkan Allah ke dalam surga? Amalannya Bilal apa? Menjaga wudu. Selalu menjaga wudu, ya, selalu menjaga wudu. Menjaga wudu ini menjadi amalan utama bagi Bilal sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah sekarang kita, ya, saya dan panjenengan punya amalan apa nanti untuk kita jadikan sebagai amalan utama, ya? Ya kalau bahasa kita andalane opo. Duwe andalan opo sampean? Ya, opo sodakoe, opo sholat malamnya, apa baca Qur'annya, apa hanya senyumnya saja kalau ketemu orang tabasum. Nah ini juga akhlak, ya. Ya, wis gak duwe amalan opo-opo ya, supaya nek ketemu wong senyum, ya, supaya orang itu ndak suudon, supaya itu saja senyum itu sedekah. Ya kalau tidak punya harta ya sudah kita sedekah dengan apa? Tabassum, dengan senyuman. Itu pun bisa menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas. Nah, disinilah ada amalan-amalan yang menyebabkan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Maka jangan remehkan amalan sekecil apapun. Ya. Rasulullah berwasiat kepada kita jangan remehkan amalan sekecil apapun, apalagi amalan kita hari ini, malam ini kita berangkat dari rumah dengan tujuan apa? Tolabul ilmi. Tolabul ilmi ini oleh Rasulullah SAW beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, dia berangkat dari rumah ya untuk thalabul ilmi, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Jadi untuk masuk surga itu gampang. Apa? Ikut taklim, Pak. Rajin ikut majelis taklim, rajin thalabul ilmi, ya. Jadi jangan diremehkan. Apalagi thalabul ilmi ini dikatakan bahwa Allah para malaikat membentangkan sayapnya li thalabil ilmi, ya. Bahwa para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang thalabul ilmi. Malam ini para malaikat membentangkan sayapnya. Apa maknanya? Para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Jadi hari ini kita duduk begini ya, meskipun ya suwe gak mari-mari ya, sampai ya kaki selonjor gak apa-apa, monggo gak apa-apa ya. Meskipun seperti itu, Allah ampunkan dosa-dosa kita ya. Selama kita duduk di sini, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita.
Bahkan al-khut filma, ikan-ikan yang ada di air, di lautan, mendoakan orang yang tolabul ilmi supaya dosa-dosanya diampunkan. Jadi Masya Allah, amalan-amalan apapun bentuknya hari ini jangan diremehkan. Apalagi yang sudah tolabul ilmi, beliau bisa bersedekah, ya. Apalagi ya yang buatkan teh, yang buatkan kopi, yang ngasih air, yang ngasih makan, para mujahid tolabul ilmi ini ya, yang nyiapkan mic-nya ya, kresek, ya. Ini semuanya mendapatkan fadilah, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan, ya. Bisa jadi apa yang hari ini kita lakukan itu semuanya tidak bisa menolong kita, tetapi ada satu amalan yang kita ikhlas karena Allah. Betul-betul hanya Allah saja yang tahu. Ya. Ternyata kita punya amalan, ya, rahasia. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Itu yang akan bisa mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Menerangi, ya, alam kubur kita. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga karena wasilah amal-amal kita. Masya Allah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, karena sudah kita baca ya, tinggal 5 menit ya, tinggal 7 menit lah ya, tinggal 7 menit ya, sabar sebentar ya. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang batu licin tadi ada tanahnya ya, kemudian hujan deras, itu orang yang menginfakkan hartanya tapi disebut-sebut terus ya, diungkit-ungkit, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang yang menerima infaknya. Adapun orang yang menginfakkan hartanya betul-betul mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasbitam min anfusihim, yang dengan sedekah itu ya, panjenengan infak ini untuk apa? Menjadikan dirinya tenang. Jadi sedekah itu membuat hati orang beriman itu menjadi tenang. Karena apa? Karena bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setelah kita mati tidak ada transaksi lagi sudah. Yang menjadi penolong syafaat adalah sedekah kita. Oleh karena itu, ya kalau kita punya harta hari ini, ya jangan disimpan terus. Ya keluarkanlah. Karena apa? Harta yang kita keluarkan, kita sedekahkan, itulah yang menjadi syafaat. Nah, oleh karena itu ada orang yang mensedekahkan karena Allah, wa tathbita min anfusihim, untuk menjadikan tenang hatinya, kamatsali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Seperti apa? Sebuah kebun yang berada di dataran tinggi ya. Kebun yang berada di dataran tinggi yang sangat subur, asabaha wabilun, yang apa? Dia digerojok oleh hujan deras ya. Gimana? Ada kebun ya, kemudian di daerah yang subur, dataran tinggi, kemudian dihujani dengan hujan yang sangat deras. Apa yang ya terjadi? Kebun itu akan semakin subur, semakin bagus ya. Fa'atat ukulaha dhi'faini, bahkan nanti bisa memanen berkali-kali lipat ya. Panennya bagus. Fa illam yusibha wabilun fatal, kalau nggak ada hujan lebat, kalau nggak diguyur hujan lebat, ya gerimis rintik-rintik saja itu sudah subur. Apalagi hujan, apalagi banyak airnya. Nah ini. Jadi seperti itulah orang-orang yang beriman itu. Ketika dia menginfakkan hartanya, semakin subur, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi berlipat-lipat. Ini memang harus sepenuh hati ya, harus dengan keyakinan yang mantap.
Supaya apa? Supaya betul-betul kita rasakan infak dan sedekah kita itu betul-betul diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhirat pasti Allah jadikan sedekah kita ini syafaat, penolong, ya. Menjadi cahaya penerang di alam kubur. Ya, ketika kita meninggal dunia akan ada orang ada teman, ya. Cahaya putih terang menemani kita. Itu kalau di alam kubur, dan di akhirat menjadi syafaat, menjadi penolong kita. Untuk apa? Membebaskan kita dari api neraka. Nah, oleh karena itu sedekah kita ini penting, ya, agar kita meyakini supaya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kalau di akhirat sudah pasti, maka dhifaini dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat itu di dunia. Nah, ini. Nah, mungkin banyak cerita, ya, banyak kisah terkait dengan dilipat gandakannya sedekah ini, ya. Mungkin kisah-kisah ini dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul imannya kuat, ya, imannya tumbuh dengan subur sehingga merasakan tenang ketika sedekah itu tenang, ya. Oleh karena itu sedekah itu bisa menghilangkan, ya, penyakit hati. Bahkan sedekah itu bisa menyembuhkan apa? Penyakit, ya. Para ulama itu kalau sakit, ya, beliau mengeluarkan sedekah akan menjadi obat. Nah, ini, ya. Nah, kita ini kalau sebelum sakit tidak pernah sedekah, ya. Pas sakit, ya, apalagi sakit ya enggak sedekah, wong dipakai berobat. Ya. Makanya kalau orang yang tidak biasa sedekah itu berat, Pak. Ya, berat. Ini ayatnya panjang, ya, dari kemarin. Maka besok ini juga masih ayatnya tentang sedekah, ya. Bahkan setan itu menghalang-halangi orang untuk bersedekah. Terus membisiki apa? Ojo tokno, jangan dikeluarkan uangmu. Kamu nanti banyak keperluan, besok masih bayar wifi, besok masih bayar sekolah. Ini tanggal muda wayahe bayaran. Tapi cicilannya ya akeh. Ya, nek sedekah iku engko gampang lah. Nah, asyaitonu ya'idukumul fuqara, ya, besok ini, ya. Setan itu menjanjikan kamu kefakiran, miskin. Ojo dhuwitmu piro konko, melarat konko, ya. Wis nyambut gawe sakmono wene oleh akeh, kok mbok tokno sia-sia. Ojo, ya. Jangan kamu keluarkan. Kon kok melarat kon, ya. Setan ini membayang-bayangi, membisiki kita miskin, jatuh miskin. Kalau kita sedekah itu hilang harta kita. Harta kita itu sudah hilang. Kita apa? Gak diganti oleh Allah, ya. Gak mungkin oleh ganti kon, ya. Mesti kon tokno 1 juta, ya, gak balik malahan, ya. Wingi nyambut gawe mek bayarane 1,5 juta ditokno 1 juta. 500 gawe apa? Awakmu kalau, ya. Gak yakin, Pak, ya. Karena apa? Bisikan setan itu seperti itu. Allah katakan di sini seperti itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, Allah tahu. Sekecil apapun, sebesar apapun, untuk apa, Allah tahu, ya. Tidak usah diviralkan, tidak apa-apa, ya. Tidak usah ditulis, tidak usah. Allah tahu. Wallahu bima ta'maluna basir, ya. Sehingga kita jangan sampai mengungkit-ungkit lagi. Oleh karena itu, mengakhiri daripada kajian kita, saya bacakan, ya, satu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, ya, tentang salah satu hadis. An Abdullah ibnu Umar an abihi qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salah satun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, ya. Nek sampean gak direken bojone sampean seneng napa mboten? Mangkel napa mboten? Ya, gak direken niku. Ini gak dilihat oleh Allah, gak dilihat, ya. Dilirik ae enggak.
Nggak dihiraukan oleh Allah. Ada 3 golongan. Siapa dia? Ya. Al-aquli walidahi, orang yang dia itu sangat menyengsarakan kedua orang tuanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Ada anak-anak ya, teman-teman, saudara-saudara kita ya, hati-hati. Perbaikilah hubungan kita dengan orang tua ya. Jadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka celakalah orang yang tidak memuliakan orang tuanya, kata Rasulullah. Celaka. Ya, rezekinya seret ya, banyak musibah. Ini karena apa? Ya, minta maaflah kepada orang tua kita. Selama beliau masih ada, ya, segera minta maaf. Jangan sampai kita mendurhakainya. Wa mudminul khamr, yang kedua, orang yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak dihiraukan oleh Allah adalah orang yang suka minum khamr. Orang yang suka mabuk-mabukan. Ya. Sekarang namanya khamr itu banyak jenisnya, ya, termasuk narkoba. Hati-hati, ya. Orang yang suka mabuk-mabukan, minum-minuman, orang yang suka main narkoba tidak sama sekali dilihat oleh Allah, tidak dilirik oleh Allah. Ya. Gak direken, sampean gak direken koncone ae ngamuk, ya kan? Ya, misalnya jalan gitu, assalamualaikum, gak dijawab, ngamuk, ya. Apalagi gak dihiraukan sama sekali, gak dijak ngomong, ya. Ketemu ya nang warung kopi depan gak ngomong, ya, muangkel ya. Padahal podo ndelok HP nih. Nah, ini gak ada HP, gak ada apa, ya di warung kopi ketemu. Ya, duduk bareng, gak ngomong, gak apa. Ya, mangkel mboten kan mangkel. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak menghiraukan kita. Ya. Nah, orang yang mudminul khamr. Yang ketiga adalah wal mananu bima a'ta, yaitu orang yang menyebut-nyebut apa yang dia berikan kepada orang. Ya. Jadi yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat tadi ada berapa? 3. Yang pertama siapa? Orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang suka mabuk-mabukan, minum khamr. Ya, segera berhenti. Yang ketiga, orang yang menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi tidak pantas lah. Ya. Ya, kalau kita sudah misalnya melakukan amalan, ya sudah, kita lupakan, ya, seakan-akan kita tidak pernah beramal. Kalau kita memberikan harta itu titipan Allah kepada kita, itu hartanya Allah, bukan harta kita. Itu sudah selesai, tenang, ya. Jadi kita tidak ngungkit-ngungkit lagi nanti ada apa-apa, ya. Kayak sekarang ini, ya, ada serangan fajar, ada serangan maghrib, ada serangan ya. Nah, itu diungkit semua nanti, ya. Sampean wis soleh sakmene kok gak milih aku, Mas. Ya, wis tak belan-belani, ya, tak bangun umat, ya, ini ya, hati-hati. Ya Allah, ternyata ya di kajian ini luar biasa, ya, apa yang hal-hal yang seperti itu, ya seperti tadi, batu licin di atasnya air, ada hujan deras, hilang semua, ya, batal, ya. Kalau sholat itu apa? Sholatnya enggak sah, ya. Kalau sodakonya hilang semua, enggak punya pahala. Wallahu a'lam bishawab, ya, semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang ya menjadi syafaat kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqomah, bersabar, beramal soleh sebanyak-banyaknya sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ada pertanyaan? Nggih. 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 Memanipulasi dana haji itu termasuk golongan apa? Nggih. Ya.
Yang pertama, kalau nggak tahu kemudian menyesal, insya Allah ya diampuni oleh Allah. Kullu bani Adam khotta'un. Semua anak manusia itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'in at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu apa? Orang yang bertaubat. Jadi insya Allah setelah tahu tidak mengulangi lagi, insya Allah sedekahnya, pahalanya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, namanya memanipulasi itu mbujui, Pak. Ya. Kalau mbujui itu semua jenis kebohongan, semua jenis manipulasi itu haram, ya enggak boleh. Ya. Namanya manipulasi. Ya, manipulasi apa saja? Dana haji, dana pembangunan, dana apa namanya? Itu namanya manipulasi, apalagi korupsi juga seperti itu. Itu dana haram ya. Barakallahu fikum. Ya, begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.